Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelumnya kita akan mengenalkan KD atau yang disebut juga kompetensi dasar dan indikator-indikator yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Untuk indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari pernapasan. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu menentukan struktur organ pernapasan manusia. Indikator ketiga menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk indikator keempat menjelaskan proses pertukaran oksigen karbon dioksida dari alveolus ke kapiler. Indikator yang kelima itu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Dan indikator yang terakhir, yaitu indikator yang keenam, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan manusia. Nah, kita bahas ya untuk indikator yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian dari pernapasan. Pasti teman-teman udah gak asing lagi kan dengan pernapasan, karena kita setiap detiknya itu bernapas. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari pernapasan itu? Nah, kita bahas ya. Sistem pernapasan atau dapat disebut juga dengan sistem respirasi, yang berarti bernapas kembali. Nah, sistem ini berperan menyediakan oksigen yang diambil dari atmosfer dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh menuju ke udara bebas. Mengutip dari jurnal Mutakin Arif tahun 2008, pengertian dari pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh atau bisa disebut juga dengan inspirasi, serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida, sisa oksidasi keluar tubuh atau dapat disebut juga ekspirasi. Nah, proses respirasi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Sistem saraf pusat memberikan dorongan ritmis dari dalam untuk bernapas dan secara refleks merangsang otot diafragma dan otot dada yang akan memberikan tenaga pendorong bagi gerakan udara. Nah, setelah kita membahas pengertian dari sistem pernapasan, kita lanjut ke indikator yang kedua ya teman-teman, yaitu menentukan struktur organ pernapasan manusia. Di sini teman-teman udah tahu belum, organ pernapasan pada manusia itu ada apa aja? Organ pernapasan pada manusia itu, yang pertama itu dimulai dari hidung, yang kedua paring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan yang ketujuh paru-paru. Nah, setelah kita mengetahui organ-organ pernapasan pada manusia, kita lanjut ya teman-teman ke indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Kita bahas satu-satu nih teman-teman, organ pernapasan pada manusia itu strukturnya seperti apa dan fungsinya bagaimana. Hidung merupakan bagian paling atas dari alat pernapasan dan merupakan alat pernapasan paling awal yang dilalui oleh udara. Hidung juga merupakan indera penciuman. Hidung di sini terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung sebagai jalan masuknya udara dan rongga hidung. Nah, rongga hidung di sini terdapat rambut dan lendir.
Rambut dan lendir berguna untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, hidung juga memiliki beberapa fungsi yang lain. Di antaranya, hidung berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk. Hidung juga berfungsi untuk mengatur kelembaban udara yang masuk. Lanjut nih teman-teman ke organ pernapasan yang kedua. Faring di sini nantinya udara yang hangat dan lembab yang dihasilkan dari rongga hidung selanjutnya akan masuk ke faring. Faring di sini merupakan pertemuan antara saluran pernapasan atau nasofaring di bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring di bagian belakang. Untuk organ pernapasan yang ketiga yaitu laring, di mana laring ini merupakan pangkal tenggorokan. Nanti, udara yang masuk melalui hidung kemudian akan melewati ke pangkal tenggorokan atau laring melalui paring, di mana kita tahu bahwa paring itu merupakan tempat pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, kemudian kita lanjut nih teman-teman ke organ pernapasan yang keempat, yaitu trakea. Udara yang telah melewati laring kemudian akan menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, di batang tenggorokan ini terdapat katup epiglotis. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika bernapas atau berbicara dan menutup saat menelan makanan. Maka dari itu, buat teman-teman semua, jika kita sedang makan, jangan sambil berbicara ya teman-teman, karena itu tidak baik. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke organ pernapasan yang kelima, yaitu bronkus. Bronkus atau cabang batang tenggorokan merupakan cabang dari trakea. Bronkus di sini terbagi menjadi dua, yaitu bronkus yang menuju paru-paru kanan dan bronkus yang menuju paru-paru kiri. Lanjut ke organ pernapasan yang keenam, yaitu bronkiolus. Bronkiolus di sini merupakan percabangan dari bronkus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis. Nah, ternyata gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis ini disebut juga dengan alveolus, di mana alveolus ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Untuk organ pernapasan yang terakhir, yaitu paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian bawah berbatasan dengan diafragma, sedangkan di depan dan di samping dibatasi oleh tulang rusuk. Untuk indikator yang keempat, kita akan membahas tentang proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler. Nah, prosesnya yaitu ketika udara masuk ke hidung, kemudian melewati faring, laring, ke trakea, dan bronkus, bronkiolus, kemudian masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara akan masuk ke alveolus. Nanti di alveolus, oksigen masuk ke kapiler darah secara difusi. Mengutip dari Nur Ramdhani 2017, di dalam darah oksigen diikat oleh Hb, oksihemoglobin, dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh menuju sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, Hb ini akan melepas oksigen, di mana oksigen digunakan untuk oksidasi zat makanan di mitokondria. Oksidasi ini disebut juga dengan respirasi sel. Maka dari itu, kita ketahui bahwa sistem pernapasan bisa disebut juga dengan sistem respirasi. Nah, selanjutnya, oksidasi sel menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Karbon dioksida ini larut dalam darah,
kemudian diangkut menuju paru-paru. Nanti di dalam paru-paru, karbon dioksida masuk ke alveolus secara difusi. Selanjutnya, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru, kemudian dihembuskan lewat hidung. Penguapan air dari membran alveolus menghasilkan uap air. Kita lanjut ke indikator yang kelima, yaitu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia. Mengutip dari Fernandez Gregory James dan Saturti Cokorda pada tahun 2017, pernapasan pada manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Nah, kita bahas nih ya teman-teman, satu persatu macam-macam pernapasan pada manusia. Untuk mekanisme pernapasan dada, nah, pada pernapasan dada di sini otot yang berperan penting yaitu otot antar tulang rusuk, di mana bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada akan bertambah besar. Nah, bertambah besarnya rongga dada di sini akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Nah, karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Nah, proses ini itu disebut dengan proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi melalui pernapasan dada terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalamnya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut dengan proses ekspirasi. Kita lanjut ke mekanisme pernapasan perut, di mana pada pernapasan ini otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Nah, ini bisa disebut sebagai proses inspirasi. Memasuki indikator yang keenam, kita akan membahas kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan. Berikut ini beberapa gangguan pernapasan, diantaranya flu atau influenza. Penyakit influenza ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya teman-teman, karena kita pun sudah sering mengalaminya, di mana penyakit influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan pada faring, di mana kita tahu bahwa faring merupakan organ pernapasan pada manusia, sehingga jika faring mengalami peradangan, maka ini akan mengganggu pada proses pernapasan. Nah, yang ketiga yaitu gangguan pernapasan berupa penyakit asma. Asma di sini merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan, pastinya ya teman-teman. Nah, hal yang menyebabkan seseorang mengalami asma itu diantaranya bisa saja karena asap rokok, debu, bulu hewan, tentunya bulu hewan peliharaan. Nah, benda-benda yang merupakan zat pemicu alergi tersebut menyebabkan terjadinya pembengkakan pada saluran pernapasan, sehingga terjadi lebih dangkal daripada kondisi normal.
Untuk gangguan yang selanjutnya yaitu pneumonia. Nah, pneumonia ini apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, sebenarnya pneumonia ini merupakan infeksi yang terjadi pada paru-paru. Penyebab terjadinya penyakit ini diantaranya karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Pada paru-paru penderita pneumonia ini terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Selanjutnya, penyakit TBC atau tuberkulosis. Sudah tidak asing di telinga kita, penyakit TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bacillus tuberculosis pada paru-paru. Infeksi bakteri inilah yang menyebabkan terjadinya radang pada paru-paru. Selain itu, penyakit ini juga menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan, sehingga mengganggu proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Demikian pembahasan dari materi tentang pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.